warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya aku ya, Delia Lestari. Channel yang membahas seputar budgeting bulanan, budgeting mingguan, dan daily budget lainnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Share lagi ya kegiatan aku kali ini. Nah, di sini aku tuh mau budgeting November week 4. Nah, tapi sebelum aku tuh cash stuffing November week 4, di sini aku mau evaluasi dulu untuk November week 3 ya, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk November week 3 itu tuh udah selesai aku lewati ya, teman-teman. Nah, di sini juga aku tuh mau update untuk sisa budgeting di November week 3. Nah, jadi di sini untuk di belanja mingguan ini tuh alhamdulillah aku ada sisa budget sebesar Rp4.000 ya. Dari anggaran belanja mingguan setiap minggunya itu 200.000 dan ini tuh ada sisa Rp4.000. Jadi yang terpakai itu tuh di 196.000. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk belanja mingguan aku itu 200.000 udah termasuk buah. Dan lanjut di sini untuk jajan anak ini tuh nggak ada sisa ya teman-teman. Nah, itu tadi tuh aku ada salah tulis ya teman-teman. Aku tadi tulisnya jajan anak sisa 10.000. Padahal itu adalah untuk di keperluan istri ya teman-teman, yang ada sisa 10.000 tuh. Untung aja aku tuh ngehnya itu pas masih tag video ya teman-teman, jadi masih bisa aku hapus dan aku ulang lagi tag videonya sebentar. Dan lanjut di sini untuk gas dan galon ini tuh habis nggak bersisa ya teman-teman. Lanjut di sini juga di minggu ini untuk bensin itu tuh habis nggak bersisa. Untuk family time dan biaya terduga itu juga sama ya, habis tak tersisa. Pokoknya itu tuh udah ya. Aku tuh cuman bisa nyisain sebesar 14.000. Untuk di pos-pos yang lainnya itu tuh bener-bener loss. Tapi alhamdulillah ya nggak over budget. Nggak apa-apa banget ya teman-teman, walaupun ya yang lainnya itu tuh pas-pasan. Tapi yang penting ini tuh nggak over budget dan nggak boncos-boncos banget gitu ya teman-teman. Oke deh, dan ini untuk sisanya yang 14.000 ini tuh nanti bakalan aku masukkan ke dalam posnya masing-masing di dompet budgeting bulanan aku ya teman-teman. Dan nantinya juga aku tuh bakalan adakan evaluasi budgeting bulanannya gitu. Nah, jadi di sini aku tuh sistemnya budgeting itu tuh ada di budgeting bulanan dan budgeting mingguan ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku ambil di kedua metode budgeting ini? Karena menurut aku ini tuh udah benar-benar pas banget ya aku ya teman-teman. Dengan adanya budgeting mingguan ini aku tuh ngerasa lebih banget terkontrol ya teman-teman. Karena di sini tuh kan aku budgetkan anggarkan untuk per minggu. Jadi makanya itu kayak lebih terkontrol aja. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu tuh ada yang lebih cocok di metode budgeting bulanan ataupun ada yang lebih cocok juga di budgeting mingguan ya teman-teman. Bahkan mungkin ada yang cocok di kedua metode budgeting bulanan dan budgeting mingguan gitu ya, sama seperti kayak aku kayak gini. Menurut aku metode budgeting bulanan atau metode budgeting mingguan itu tuh sama aja ya teman-teman. Pokoknya kita tuh bisa cari aja senyamannya kita, senyamannya hati kita gitu ya, cocoknya itu di mana gitu ya. Kita boleh bisa pilih di metode budgeting mingguan atau di metode budgeting bulanan. Karena kalau misalnya kita tuh udah cocok ke di suatu metode budgeting, itu tuh bakal menyenangkan banget ya teman-teman untuk ngejalaninnya. Dan ini pun aku tuh senang banget gitu ya, aku nyaman ngejalaninnya kayak gini. Mungkin kadang ada ya orang yang bilang katanya, ih ngapain banget gitu ya budgeting, ribet kayak gitu. Nah, tapi menurut aku ini tuh nggak ribet sama sekali ya teman-teman. Justru dengan budgeting ini tuh aku benar-benar bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan aku gitu teman-teman. Jadi aku tuh bisa tahu ya teman-teman di budget mana yang udah mepet atau di budget mana yang masih longgar gitu untuk anggarannya. Jadi itu tuh bener-bener aku tuh bisa ngatur gitu ya. Jadi bisa tahu juga, oh jadi untuk budget ini tinggal segini nih gitu, jadi harus lebih begini nih, bisa begitu tuh. Jadi lebih mudah banget gitu ya untuk mengontrolnya. Oke, lanjut ya teman-teman di budgeting November
week 4 aku ini tuh terhitung dari mulai tanggal 23 sampai 29 November ya teman-teman. Kebetulan alhamdulillah di sini aku tuh tim gajian akhir bulan ya teman-teman, di sekitar tanggal 28 sampai di 30-an kayak gitu. Pokoknya di sini aku tuh melakukan budgeting kayak gitu nggak bermaksud pamer ya atau apapun ya teman-teman. Di sini aku tuh hanya bermaksud ingin share aja gitu ya pengalaman budgeting aku kepada kalian gitu ya. Semoga video budgeting aku ini tuh bisa menjadi referensi buat teman-teman dan bisa bermanfaat ya. Besar banget harapan aku agar video yang aku share ini tuh bisa menginspirasi teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ke budget November week 4 aku. Nah, di sini aku ada tuliskan di 3 kolom ya, yaitu ada kategori budget dan sisa. Nah, untuk di kolom kategori itu ada untuk belanja mingguan sebesar 200.000. Nah, untuk belanja mingguan ini tuh udah termasuk sayur mayur, protein hewani, protein nabati, dan buah ya teman-teman. Memangnya tidak ada anggaran untuk beli beras kak gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman, aku tuh udah anggarkan untuk beli beras itu tuh di 1 bulan. Jadi di awal bulan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh anggarkan untuk beli beras di 1 bulan itu tuh 200.000, itu tuh untuk 15 kilo ya teman-teman. Jadi makanya untuk di setiap belanja mingguan aku tuh nggak ada beli beras lagi, karena aku tuh udah langsung beli beras di 15 kilo di awal bulan kayak gitu. Lanjut di sini untuk jajan anak ada sebesar 25.000, untuk keperluan istri ada sebesar 50.000, untuk gas atau galon itu ada 25.000, untuk bensin itu ada 40.000. Nah, itu tuh aku ada salah tulis ya teman-teman. Aku tulisnya itu 35.000 padahal itu tuh sebenarnya 40.000. Dan itu aku sadar ya teman-teman setelah dihitung manual kenapa kurang 5.000 untuk total jumlah yang aku tulis dan uang yang udah aku siapkan. Ternyata memang di bensin itu selisih 5.000 ya teman-teman. Dan oke, lanjut untuk family time itu aku anggarkan 50.000, untuk biaya tak terduga juga aku anggarkan sebesar 50.000 ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini untuk total budget November week 4 aku di sini tuh ada sebesar 440.000. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah cukupkan untuk pengeluaran aku di November week 4 ini ya teman-teman, amin. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, untuk budget mingguan aku di setiap bulannya itu tuh tidak selalu ada mengalami perbedaan yang begitu signifikan ya teman-teman. Di sini itu tuh untuk pengeluarannya masih tetap sama dan nggak begitu mencolok gitu ya untuk perbedaannya, karena memang yang mengalami perbedaan atau perubahan setiap minggunya tuh hanya ada di pos bensin ya teman-teman. Di pos yang lainnya itu tuh sama. Jadi ya rata-rata untuk pengeluaran aku di setiap minggunya itu ya sama ya teman-teman budgetnya. Oke, lanjut di sini uangnya tuh udah aku ambil ya teman-teman dari dompet budgeting bulanan aku. Jadi langsung aja di sini aku mau masukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing di dompet budgeting mingguan aku ya teman-teman. Nah, jadi untuk dompet budgeting bulanan dan budgeting mingguan ini aku bedakan ya teman-teman. Untuk budgeting mingguan ini tuh dompetnya yang kecil kayak gini, ini tuh biasanya dompet yang selalu aku bawa kemana-mana ya teman-teman, ke pasar, ke tempat kerja, ataupun bahkan kalau misalnya mau ada family time ya untuk jalan-jalan atau kemana, ini aku bawanya di dompet yang budgeting mingguan ini. Jadi kalau untuk dompet budgeting bulanan itu tuh jarang banget aku buka ya teman-teman dompetnya. Nah, walau sekalinya aku buka palingan itu tuh untuk di setiap budgeting bulanan, evaluasi budgeting bulanan, dan kalau misalnya mau ambil anggaran untuk budgeting mingguan dan masukkan sisa anggaran dari budgeting mingguan aku kayak gitu teman-teman. Jadi memang untuk dompet budgeting bulanan itu tuh jarang banget aku buka tutup gitu ya teman-teman. Yang sering aku buka tutup, sering aku buka-buka dan aku bawa-bawa itu tuh ada di dompet mingguan yang ini. Karena memang riskan juga sih ya teman-teman kalau misalnya mau kemana-mana bawa dompet budgeting bulanan itu kan untuk isinya tuh lumayan ya teman-teman, ada anggaran untuk di 1 bulan ke depan. Jadi makanya kalau misalnya kemana-mana jalan-jalan itu ya aku bawanya di dompet budgeting mingguan aja. Nah, oke deh teman-teman, tadi sorry banget ya itu ada suaranya ada Enap. Jadi ini aku tuh rekamannya tuh di sore hari, dan ada Enap tuh kebetulan lagi nggak bobo ya, dia tuh lagi bangun, jadi makanya dia ya gitu bersuara ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga ini untuk budgeting aku di November week 4 ini tuh udah selesai ya teman-teman. Ini kita tuh udah ada di akhir minggu di bulan November aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga budget November week 4 ini tuh cukup ya teman-teman. Nah dan oke, ini jadi untuk anggaran sisa budgeting di November week 3 ini. Nanti bakalan aku masukkan ke dompet budgeting bulanan ya teman-teman. Lalu aku masukkan ke dalam posnya masing-masing sesuai tadi sisanya itu di pos mana aja gitu. Dan lanjut, alhamdulillah di sini aku tuh ada mau isi untuk nabung di modal usahanya aku ya teman-teman. Nah di sini tuh nominalnya ada 130.000. Jadi ini tuh aku mau langsung aja nabung di modal usahanya aku. Alhamdulillahnya juga di sini aku tuh mulai merintis usaha sampingan ya teman-teman. Jadi di sini tuh sistemnya aku belum mau ambil untuk keuntungan di usaha sampingan aku ya teman-teman. Jadi makanya ada keuntungan sedikit di usaha sampingan aku ini bakalan aku jadikan tabungan untuk modal usaha aja, supaya usaha sampingan aku ini tuh makin berkembang ya teman-teman. Dan ini tuh uangnya juga biasanya aku pakai untuk modal usaha ya teman-teman, atau modal belanja kalau misalnya ada pesanan kayak gitu. Jadi ini aku tuh berjualannya sistem PO ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang pesan aja baru aku buatin kayak gitu. Karena memang di sini tuh aku kendalanya belum ada yang nungguin ya, karena kan aku dan suami itu tuh masih sama-sama kerja. Jadi ya masih belum bisa untuk selalu stok atau ready gitu ya untuk nasi bakalnya. Oke deh teman-teman, ini alhamdulillah ya teman-teman untuk budgeting mingguan aku di minggu keempat ini tuh udah selesai. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat buat kalian yang nontonnya dan aku yang bikin videonya. Jangan lupa untuk nantikan video aku selanjutnya. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.